Villain yang menarik bukan selalu villain yang sejak awal memang jahat ataupun villain dengan backstory tragis. Terkadang yang jauh lebih menarik adalah ketika kita melihat seseorang yang awalnya memiliki idealisme yang kuat, bahkan sering dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang, tetapi perlahan berubah karena apa yang ia lihat dan alami sepanjang hidupnya. Asad Pramat adalah salah satu contoh dari hal tersebut. Asad Pramat adalah villain utama pada arc Planakardia dalam game Honkai Star Rail. Berdasarkan informasi yang kita dapat dari databank, Asad Pramat digambarkan sebagai seorang Lord Ravager yang paling manusiawi. Tetapi ada juga beberapa orang yang mengatakan sebaliknya. Dia adalah sosok yang jarang muncul di garis depan dan lebih suka merencanakan semuanya dari kejauhan, seperti seorang pemain catur yang handal. Asad Pramat tidak langsung menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Bahkan Asad Pramat sendiri hanyalah salah satu dari beberapa identitas yang pernah dia gunakan. Siapa nama aslinya pun sampai sekarang tidak diketahui. Namun, jejak perjalanan sosok ini bisa kita telusuri dari dua identitas yang paling dikenal. Yang pertama adalah Endrut, seorang Maxful legendaris. Dan yang kedua adalah IC, navigator Astral Express yang memimpin para The Nameless setelah kejatuhan Akivili. Untuk memahami bagaimana seorang legenda Maxfuls dan seorang navigator Astral Express bisa berubah menjadi seorang Asad Pramat, kita harus kembali ke awal perjalanan itu. Berdasarkan informasi dari databank, Endrut pernah dijuluki sebagai Maxfuls yang paling bersukacita. Dia senang melihat sisi manusia saat dihadapkan oleh kesulitan. Dia juga sudah menyelamatkan banyak dunia, dan banyak juga orang yang tersenyum dan tertawa karenanya. Legenda tentang Andrew tak terhitung jumlahnya. Pada Trailblazer Mission Chapter The Land Below the Living, tepatnya pada Arcadia of Mystery and Terror, saat kita sedang melakukan investigasi di baru ujung dunia Maxfuls, Sampo pun mengatakan kalau Andrew dianggap sebagai standar emas seorang Maxfuls. Pada quest ini, kita juga bisa mendengar banyak legenda terkait Andrew dari para Fools di baru ujung dunia. Salah satu kisahnya yang terkenal adalah bagaimana dia mencuri bayangan Leviathan, melenyapkan ciptaan Rubert. Selain itu, ada juga cerita di mana dia menang taruhan dengan Aha dan mendapatkan Ring of Misfortune. Dikatakan, tiap kali dia memakai cincin itu, benda itu akan selalu membimbingnya di mana suatu kemalangan mengintai. Tapi, pada akhirnya, dia pun mulai mempertanyakan Elysion itu sendiri. Karena setelah menyelamatkan banyak orang, dia bukan hanya melihat orang yang dia selamatkan bahagia, tetapi dia juga melihat banyak sisi buruk manusia. Orang yang dulu dia selamatkan dari sebuah tirani, membangun tirani yang baru. Manusia yang saling menghancurkan satu sama lain. Elysion pun bukan hanya membawa kebahagiaan dan tawa, tetapi juga keserakahan, hukum rimba yang merajalela, bahkan kekacauan dan kegilaan. Oleh karena itu, pada akhirnya dia pun berhenti tertawa dan tersenyum, dan mulai mempertanyakan, apakah Aha sudah mati? Apakah Elysion kehilangan maknanya? Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari bar dan berangkat bersama kereta Astral Express dengan identitas baru, yaitu IC, untuk menemukan jalan menyelamatkan Elysion yang dia percaya bahwa jawaban yang dia cari ada di ujung dunia. Kita bisa melihat lebih jauh apa yang sebenarnya
ada di pikiran Andrew dari sebuah readable dengan judul Surat Pengunduran Diri Bragi yang dapat kita temukan pada map bar ujung dunia. Di dalam surat itu, Bragi mengenang perkataan Andrew tentang bagaimana semesta di luar sana dipenuhi kehancuran dan kekacauan, sementara para fools justru hanya bersembunyi di sini dan tertawa. Elation seharusnya menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi di balik tawa para fools itu, yang Andrew lihat hanyalah kebusukan di masa Second Prosperity. IC sendiri pertama kali diperkenalkan jauh sebelum Ark Pranakardia ataupun Asat Pramat diperkenalkan, yaitu tepatnya pada event Cosmodisi yang merupakan event anniversary Honkai Star Rail di versi 2.1. Pada report navigator Astral Express yang terkait tentang IC berangkat bersama Astral Express di penghujung Second Prosperity dengan penuh optimisme. IC di sini sangat mempercayai setiap temannya. Maka dimulailah perjalanan IC dengan Astral Express, melintasi berbagai planet dan membantu banyak orang di sepanjang perjalanannya. Ini perjalanan yang menyenangkan, pikir IC. Namun, ironinya yang IC lihat justru adalah manusia yang menjadikan tempat yang damai seperti surga menjadi sebuah neraka. Tapi, di neraka itulah kemanusiaan semakin bersinar, pikir IC. Tetapi, pikiran naif IC makin hancur setelah kejatuhan sang Ion Trailblaze Akivili. Setelah dia melihat sendiri perpecahan di antara The Nameless. Pada saat itu, akhirnya banyak The Nameless yang meninggalkan Astral Express. Dan yang tetap tinggal, banyak yang saling berselisih memperebutkan warisan Akivili. IC yang sangat mempercayai setiap temannya pun harus dihadapkan pada fakta bahwa teman-temannya tidak semulia yang dikira. IC sebagai navigator kala itu akhirnya mempunyai ide untuk membuat sebuah permainan untuk menghukum para pengkhianat dan mempertahankan yang tidak. Saya rasa disinilah awal mula permainan yang nanti dia sering lakukan saat menjadi Asat Pramat. Di sini IC memulai permainan ini untuk memilih mereka yang benar-benar mulia. IC terpaksa memikul tanggung jawab seorang navigator setelah kejatuhan Akivili, lalu menjaga hubungan antara beberapa dunia dalam perjalanan panjang yang berlangsung selama beberapa Ember Era. Perjalanan panjang ini telah semakin mengikis kesabaran IC, sampai suatu saat dia melihat kebangkitan Nanook sang Aeon Destruction di tengah-tengah Adlifun yang hancur, seperti yang tercatat pada Stargazing Log nomor 14.758 pada era Ember yang tidak diketahui. Dia melihat kebangkitan Nanook, banyak bintang berjatuhan, semua ketidaksucian dibersihkan, serta memancarkan sinar emas. Di momen inilah IC merasa dia mendapat jawabannya. Dia pun mulai berpikir kalau mungkin Akivili itu salah. Semesta tidak membutuhkan cakrawala yang dibentangkan perjalanan Trailblaze ataupun utopia yang dibangun oleh Tawa Elation, tetapi kehancuran. Dan setelah IC merasa Astral Express sudah stabil, ia menyerahkan posisi navigator ke Falcon Amundsen dan meninggalkan Astral Express. Setelah waktu yang tidak diketahui, IC sudah menjadi Asat Pramat.
Lord Ravager dari Path Destruction. Tapi Asad Pramat bukanlah orang yang menapaki Path Destruction untuk kehancuran semata, tapi dia memakai Destruction sebagai sarana untuk menyeleksi manusia, dan hanya yang bermartabatlah yang bisa melalui ujian ini dan memperoleh elation sejati. Bahkan dari sini saja kita bisa lihat dia belum benar-benar melupakan elation, karena yang dia ingin hasilkan dari Destruction ini adalah sebuah elation sejati. Dia dikenal sebagai penghancur elation, dan Asad Pramat sendiri tidak pernah mencoba menyangkalnya. Sebelum pergi dari planet yang dia hancurkan, dia selalu membakar wajah tersenyum raksasa di permukaan planet tersebut, seolah menertawakan lenyapnya eksistensi planet tersebut, tetapi juga seperti meratapi segala sesuatu yang pernah ada. Di dunia yang dia jatuhkan, dia tidak pernah mencoba langsung menghancurkan dunia itu, tapi dia memulai permainan peran. Dia melakukan ini untuk memberi mereka kesempatan untuk menantang diri. Dengan cara ini, dia dapat menyaksikan perjuangan umat manusia yang sangat panjang hingga keputusasaan menghampiri mereka. Jika kita melihat kembali perjalanan panjangnya, sebenarnya Asad Pramat tidak pernah kehilangan ideologinya. Sejak masih sebagai Enroth maupun IC, dia masihlah orang yang peduli pada elation, manusia maupun dunia. Enroth telah menyelamatkan banyak dunia dan manusia dengan menyebarkan senyum dan tawa. Dia pun senang ketika melihat manusia berhasil menghadapi kesulitan yang ada. Setelah dikecewakan oleh elation, dia pun menaiki Astral Express dengan harapan optimis bahwa dengan bersama Astral Express, dia bisa menyelamatkan elation dan menemukan jawaban yang ia cari. Dia masihlah orang yang sangat optimis dan juga mempercayakannya, dan percaya bahwa perjalanan Trailblaze ini memiliki makna. Masalahnya, perjalanan yang berlangsung begitu lama bersama kru Astral Express menghubungkan banyak dunia pun justru makin mengikis kepercayaannya. Selama hidupnya, ia terus melihat sisi manusia yang mengecewakannya. Orang-orang yang pernah dia selamatkan malah membuat tirani baru. Manusia terus melakukan kesalahan yang sama. Bahkan rekan-rekan yang ia percaya, yang sudah seperti keluarga di Astral Express pun saling mengkhianati hanya demi sebuah warisan dari Akifili. Bagi seseorang yang telah hidup dalam waktu yang begitu panjang, dia pasti sudah melihat sisi keburukan manusia ini bukan hanya sekali dua kali, tetapi berulang-ulang kali. Dan mungkin disinilah letak tragedi Asad Pramat. Dia hidup terlalu lama dan terus peduli dengan dunia. Oleh karena itu, ketika ia melihat kebangkitan Nanook di tengah-tengah kehancuran Adlifun, ia merasa telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Mungkin Aha salah, mungkin elation bukan yang dibutuhkan semesta, karena tawa elation pun justru berkali-kali diikuti oleh keserakahan, kekacauan, ataupun kegilaan. Mungkin Akifili juga salah. Semesta tidak membutuhkan perjalanan yang terus. He lost his smile as well. But that fool still wanted to be a savior. He boarded the Astral Express, brimming with optimism. Once I start trailblazing, the stars will bring answers. What did elation bring? Was it greed? Was it the survival of the fittest? Or maybe chaos and madness? Are you have something in mind? Once the question's asked, you'll lose your life.
Let's start. Berjalan di jalan kehancuran destruction.